Ya, perkenalkan, saya Marlon Marlindo, sering dipanggil Marlon gitu aja. Saya owner dari bengkel Mugi Solo Raya. Ini pas saja mas, kita pas bongkar Dyna Fatbob itu ada kendala di oli primerinya rembes. Fatbob itu masuk dia Harley FX itu Dyna Fatbob, berarti Harley Dyna Fatbob. Jenisnya kayak yang itu yang dibongkarin tadi, karena merah itu tadi, modelnya kayak gitu. Itu mesinnya sebenarnya mesin touring mas, itu bukan mesin kayak sporter, bukan. Dia ada gearbox pisah, cc sekitar 1600an. Kemarin kan habis buat touring mungkin pas di jalan macet kan mas, panas. Nah, itu seal yang tidak kuat tuh di seal gearnya itu. Kalau ini kan pakai timing belt, itu yang di sprocket depan itu ada sile masuk ke primary, itu rembes. Jadi kalau mesin dia jalan, tapi kalau diem sebenarnya tidak bocor mas, tapi kalau dia jalan netes oli ini. Itu masuknya bongkar primary mas. Di mesin touring itu kan ada sendiri mas, mesin engine-nya sendiri yang V itu. Terus ada primary itu buat penerus daya, rumah koplingnya sama gearbox. Jadi ada 3 perangkat mesin di situ. Ini yang dibongkar di koplingnya lah, bak kopling gampangannya gitu mas. Kalau di Harley namanya primary. Kalau sama-sama seri Harley hampir semua sama, proses pembongkarannya sama. Kayak pertama harus kita tap olinya dulu, tap oli primary ditap dulu, lepas footstep, lepas as, pedal persneleng, baut blok primary itu dilepas semua. Udah lepas, tarik lepas itu nanti kan sudah ada kelihatan mas di gambar. Kemarin sempat ngambil kan, itu ada gear depan belakang ada rantai nih. Nah, itu harus dilepas dulu. Itu satu yang belakang itu rumah kopling, yang depan itu kan as, namanya gear krek as, itu dilepas dulu. Tapi jangan kebalik, itu dratnya satu drat kiri, satu drat kanan. Ting lepasnya yang belakang itu ke belakang, yang depan ke depan. Siji dratnya ngiwo, drat nengen ngono mas Jawa nih. Jangan kebalik, itu dilepas dulu sama rantai-rantai nih. Rantai primary itu dilepas, baru nanti bisa ngelepas bloknya primary, dilepas baru kelihatan sealnya di depan, di dalam itu. Congkel aja ganti baru dah ya. Perlakuan khusus pasti ada, soalnya motornya juga ya istilahnya motor high class ya mas, motor larang. Ini juga termasuk motor-motor Amerika, kuncinya juga udah beda mas, dia pakai inci. Jadi kalau di motor Jepang itu biasanya pakai motor kunci ukuran mili biasa, tapi kalau di Harley itu kan kunci yang dipakai inci gitu. Kepada perlakuan khusus. Biasanya nek motor-motor kayak gini dia overheat mas, panasnya terlalu. Nek dibuat touring kadang jalan macet, jalan rusak, itu kan otomatis panasnya lebih. Soalnya kan ya motor ini dibuat di Amerika, suhu nggak kayak di sini mas. Ya, pasti kan suhu setarannya udah beda, apalagi jalanan macet,
Sealnya ngembang atau gimana, udah keras, dan bisa jadi emang udah waktunya ganti. Dia kan tahun 2009 kalau tidak salah motornya. Yang mungkin proses yang agak lama di mas, kayak pembersihan mas, saya jawabannya umbah-umbahi. Kadang kan motor ada yang terawat dan tidak terawat. Tidak terawat pasti kan jawabannya ngetel loh mas. Wah itu kudu nyikati, ngersii, menurut mas ya kayak gitu. Paling ya rata-rata 3-4 jam selesai lah mas. Ya, pasti butuh mekanik khusus. Kalau di tempatku di sini ada mekanik Harley sendiri yang sering megang Harley. Tapi itu biasanya di mesin. Tapi kalau yang untuk ngerjain kelistrikan sendiri, tuh nanti untuk ngerjain motor Jepang pun juga sendiri mas. Ini istilahnya pakulinan, nek kulino nyekel motor Harley, nyekel Jepang biasanya yo iso mas. Tapi kan suwe, kita juga butuh waktu untuk cepet mas. Biasanya gitu. Kalau penggantian oli primary sebenarnya itu kan tadi dibongkar mas, dibongkar sebelumnya kan bocor pasti kan dia kurang oli ini. Kalau tidak diganti masuk ya di jok, biasanya kan Harley masuk oli jok-jokan toh mas. Biasanya oli ini selek sih mas, atau diganti nanti kasih oli primary 20-50 gitu atau SI50, kasih ke oli baru. Kalau o-ring-o-ringnya yang ditutup di itu nanti dicek aja mas. Biasanya kalau yang keras aja diganti, udah keras meletek diganti. Kalau enggak sama gasketnya dengan terpakai itu juga dilihat mas. Nah, kalian masih layak dipakai, bisa pasang lagi, kita kasih sealer, kita pasang lagi. Soalnya kan sebenarnya barang sepele mas, tapi kayak gasket, seal itu kan tapi juga mahal sih mas. Ya ada mas, kadang saya nyetok beberapa part yang sering rusak, kayak seal, kampas rem, kampas kopling, lampu. When part yang sering rusak itu aku ada stok sih, tapi enggak ya nanti kita order dulu, kita bongkar dulu, tahu kerusakannya ini spare part. Kalau harus nginden ya harus kita indenkan, kita carikan dulu, nunggu dulu nanti konfirmasi ke yang punya, estimasi beberapa hari kira-kira datang motor, berapa hari kira-kira jadi, ya kita komunikasi terus lah sama yang punya. Ya paling kalau mau istilahnya dari merawat dulu ya mas, yang merawat motor besar terus kan motor kayak Harley itu tidak mungkin dipakai harian. Yang paling sering kita cek biasanya penyakit itu akhirnya ngedrop di starter, tidak mau, paling enggak kan seminggu sekali atau seminggu 2 kali dipanasi lah motornya. Kalau punya motor besar itu bukan cuma buat Harley aja mas, hampir semua motor besar penyakitnya gitu, motor jarang dipakai jadinya akhirnya rusak. Kalau punya kayak stabilizer charge itu dicas saja, nah akhirnya biar awet itu. Tapi nek sampai rusak ya harus ganti. Biasanya penyakitnya cuma di situ, kurang dipanasi lah, berarti akhirnya rusak. Yang lain-lain nanti bisa main-main ke bengkel kita mas, di map aja ada tuh, cek di bengkel Mugi Solo Raya sudah masuk nanti, atau di Instagramnya juga ada bengkel Mugi Solo Raya. Siap, terima kasih. Siap Mas Marlon. Oke. Sekian. Sama-sama mas. Malam mas.